Very well. Keep Kira safe. But we approved your pardon! Halo, Abang, AA, Teteh, Mbak, Akang, dan semuanya. Bertemu lagi bersama Mamang Digit di channel Digit Film, channel yang paling apik dan paling ciamik soal review film. Kali ini Mamang akan menceritakan sebuah film yang berjudul lu baca sendiri dah. Film ini berkisah tentang petualangan di negeri fantasi yang dipenuhi dengan aksi para penyihir dengan mantra-mantra berkekuatan magis dan monster-monster berkemampuan super. Ada bocah kalau dikata-katanya ya. Udah lu pantengin dah ini film, sikat mang. Cerita ini dibuka dengan pemindahan seorang tawanan yang dibawa dengan kereta kuda. Dan tawanan ini adalah bangsa orc yang memiliki bentukan seperti monster, kawan. Ia dipindahkan ke dalam penjara besar dengan penjagaan yang super ketat. Dan di dalamnya ia bertemu dengan Mamang Oji dan Teteh Zainab. Si monster orc ini tampaknya tertarik dengan Teteh Zainab. Ia pun mendekati Teteh Zainab. Dan dengkul monster ini dibikin patah sama si Teteh ya guys ya. Ente sih kenapsuan jatuhnya. Keesokan harinya Mamang Oji dan Teteh Zainab memasuki ruangan persidangan yang berisikan Dewan Pembebasan. Dewan Pembebasan ini akan menentukan mereka berdua bebas atau tidak dari penjara ini guys. Mamang Oji pun mulai menceritakan kejadiannya sebelum ia ditangkap dan ditahan di penjara tersebut. Sebelum ditangkap, ia adalah anggota dari faksi Harper yang bertugas untuk membela yang tertindas dan menangkap para penyihir merah. Suatu ketika, penyihir merah membalas dendam dan membunuh istrinya. Namun, anaknya yang masih bayi ini selamat guys. Dan dari situlah ia bertemu dengan Teteh Zainab. Teteh Zainab merasa kasihan pada anaknya Mamang Oji. Dan karena mereka membutuhkan duit untuk makan, mereka pun mulai mencuri dan merampok kawan. Tak lama, ia bertemu dengan penyihir Sofina. Sofina meminta agar mereka membantunya mencuri sebuah relik berbentuk tablet. Dan hanya seorang Harper yang memiliki akses ke tempat tersebut. Karena Mamang Oji ini adalah mantan Harper, ia pun memiliki akses untuk pergi ke tempat tersebut. Karena tablet itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati, akhirnya Mamang Oji pun membantu karena ia ingin membangkitkan bininya yang telah mati diserang penyihir merah kawan. Mereka pun terdeteksi oleh para penjaga. Sang penyihir pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikan waktu. Dan mereka pun tertangkap dan berakhir di penjara ini. Jarnatan si dewan yang bertubuh seperti elang dan dapat terbang pun datang. Mamang Oji dan Teteh Zainab pun kabur dari penjara tersebut. Mamang Oji dan Teteh Zainab pergi menuju rumah mereka dahulu. Rumah mereka kosong dan Kira si anak Mamang Oji itu ikut dengan Forge, rekan Mamang Oji yang lolos dari aksi pencurian mereka dahulu. Dan saat ini Forge telah menjadi seorang Lord Neverwinter. Mereka pun langsung pergi untuk menjemput Kira. Tak lama kemudian mereka pun tiba di tempat di mana Forge berada. Mereka pun bertemu dengan Kira. Rindu Mamang Oji pun terobati melihat anaknya. Lalu Mamang Oji dan Teteh Zainab bertemu dengan Forge, si badut yang telah menjadi Lord Neverwinter. Dan tak disangka-sangka penyihir Sofina telah menjadi penasehat si Forge. Dan ternyata Forge ini telah mengkhianati mereka dari awal kawan. Good, thank you. Sofina really is a very powerful. Forge memanfaatkan mereka untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Kira pun telah dibohongi oleh Forge. Dan Mamang Oji serta Teteh Zainab ini akan dieksekusi mati guys. Teteh Zainab mengambil batu yang ia gunakan untuk menangkis kapak sang penjagal. Ternyata ia adalah seorang petarung kuat dan luar biasa. Para pasukan penjagal itu pun habis disikat semua sama Teteh Zainab ini. Buset. Mereka pun lolos dan berencana untuk menjemput Kira.
mereka menghampiri kawan lama yang juga seorang penyihir, yaitu Simon. Simon memang bukan penyihir kuat seperti Sofina, namun itu sudah cukup membantu kawan. Berikutnya mereka pergi ke tempat Dorik. Dorik adalah seorang elf yang dapat berubah-ubah menjadi binatang apapun. Dorik ini kesal kepada Forge, yaitu seorang lord. Mereka pun akhirnya bergabung menjadi satu tim kawan. Di sisi lain, Sofina ini ternyata adalah seorang penyihir merah sob. Ia memiliki tugas untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan di saat pertemuan Forge Neverwinter dengan dua orang kaya, ternyata si Dorik ini telah melancarkan aksinya. Ia menjadi seekor lalat untuk memata-matai pertemuan tersebut. Sampai ketika penyihir Sofina menyadari kehadirannya. Ia pun dikejar-kejar oleh para prajurit penjaga kastil. Ia berubah menjadi tikus dan elang, dan untungnya dengan kelihayannya Dorik pun berhasil keluar dari kastil tersebut. Dorik mengatakan kepada tim bahwa lemari besi tempat penyimpanan harta dan tablet yang mereka incar itu dilapisi dengan segel misterius yang bernama Mordenkainen. Simon mengatakan itu adalah segel yang tak dapat ditembus kawan. Namun ia berkata jika kita punya helm disjunction, kita dapat menonaktifkan segel tersebut. Wow. Di sisi lain, Sofia sang penyihir merah ini telah didatangi oleh satu orang rekannya yang juga merupakan seorang penyihir merah, dan rekannya ini pun membunuh para pengawal Lord Neverwinter. Tim dari Mamang Oji ini tiba di kediaman Marlamin. Marlamin adalah kekasih Teteh Zainab. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggil sayang kepada Marlamin, dan ternyata ia adalah kekasih baru Marlamin. Teteh Zainab pun kesal dan semakin bersemangat untuk membunuh Lord for Neverwinter. Mamang Oji pun memainkan gitarnya untuk menghibur Teteh Zainab. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setibanya mereka di pemakaman suku pemburu naga, ia pun langsung menggali kuburan salah satu mayat tersebut untuk bisa berbicara dengan mereka. Mayat pun bangun dan mereka dapat bertanya 5 pertanyaan, dan Mamang Oji ini pun menanyakan helm disjunction, dan tengkorak ini berkata bahwa helmnya dijaga oleh seorang Taian yang baik hati yang bernama Zeng. Mereka pun pergi menemui Zeng di Mornburn-shire. Setelah mereka bertemu Zeng dan menjelaskan tujuannya, Zeng pun mengajak mereka ke tempat perlindungan Harper. Zeng pun menceritakan Zastam, salah satu dari 8 Zulkir yang memerintah negara Tai. Zastam ingin melakukan kudeta unholy. Ia melepas Beckoning Death, mantra pelahap jiwa untuk memperbudak seluruh umat manusia. Wah, kacau. Zeng pun memberitahu tempat helm itu. Helm itu berada dalam perut Underdark. Mereka pun menuju lubang yang menjadi akses masuk ke Underdark. Setelah mereka mendapatkan helmnya, ternyata mereka diikuti oleh sekelompok penyihir merah. Dan sesuatu yang menegangkan pun terjadi. The more likely they are to strike. Helmet lies on the far side of this chasm. Zeng yang juga merupakan bangsa Taian pun menghadapi dan menghabisi mereka semua. Keren banget dah Abang Zeng. Namun ternyata mereka ini hidup lagi guys. Kocak jatuhnya. Tak lama kemudian, seekor naga penunggu Underdark yang bernama Chamberchout muncul guys, dan naga tersebut melahap habis si kelompok pembunuh Taian.
Beruntung tim Mamang Oji ini bisa selamat guys. Setelah memenuhi tugasnya, Zheng pun pamit dan ia tidak bisa ikut dalam pertempuran Mamang Oji. Simon si penyihir mencoba memakai helm itu. Helm ini menolak untuk digunakan oleh Simon dan menyebabkan Simon terpental. Mereka pun mulai menyusun rencana mereka di malam harinya. Keesokan hari, mereka menyelundup masuk ke dalam kereta kuda berisikan harta jarahan yang akan dibawa memasuki kastil Forge dengan portal yang dibuat pada sebuah lukisan. Tujuannya adalah agar lukisan tersebut dapat masuk ke dalam ruang penyimpanan harta yang disegel di dalam kastil. Dan permainan di dalam kastil pun telah dimulai. Portal yang dibuat tadi ternyata menghadap tembok guys, sehingga mereka tidak bisa masuk melalui portal. Akhirnya plan B pun diterapkan kawan. Mereka pun masuk dengan cara yang konyol guys. Oh, I got a good feeling about plan C. Fathers, sons embrace mothers, pretenders now are befriended. My foot is stuck. Mereka pun terlihat oleh para pasukan penjaga dan pertempuran pun berlangsung. Simon menuju brankas yang disegel, Mamang Oji menuju kamar Kira, dan Teteh Zaena pun menghadapi para penjaga kastil ini kawan. Dan ternyata Simon pun berhasil mengendalikan helm tersebut. Segel pun mati. Tim Mamang Oji ini akhirnya ditempatkan di arena untuk meramaikan permainan kawan. Game pun dimulai. Mereka dipakaikan gelang penangkal sihir. Mereka harus melewati labirin dan mereka dikejar-kejar oleh makhluk buas yang siap melahap mereka guys. Tangan Durik masuk ke dalam kotak besar yang lengket. Dan kotak itu akhirnya mengeluarkan gelang yang ada di tangan Durik. Akhirnya Durik pun bisa menyelamatkan mereka dan keluar dari arena tersebut. Mereka menuju kapal tempat harta karun Forge. Forge membawa Kira. Ia berniat untuk pergi dari kota tersebut. Namun semua itu dapat dihalau oleh tim Mamang Oji. Ini Kembali ke arena di mana penyihir merah yaitu Sofia tengah melancarkan aksinya kawan. Ia mencoba kembali ritual yang pernah dilakukan oleh Stazam untuk memperbudak para manusia. Kegelapan pun mulai menyelimuti kota tersebut. Melihat hal itu, Mamang Oji yang telah berhasil pergi ini kembali guys. Mamang Oji menepati janjinya. Ia membagikan seluruh emas Forge ke rakyat Neverwinter. Melihat ini, rakyat yang berada di arena pun mulai meninggalkan arena tersebut untuk mengambil emas Forge, dan pada akhirnya rencana penyihir merah pun gagal kawan. Kesal dengan yang dilakukan tim Mamang Oji, penyihir merah pun menghantam mereka. Adegan yang kurang asem pun terjadi. Simon yang telah naik tingkat mencoba untuk melawan penyihir merah ini dan menghentikan time stopnya. Dan karena Leontin yang digunakan Kira ini dapat membuatnya menghilang, Kira pun memasangkan gelang anti-magic ke penyihir merah. Karena kerja tim yang dilakukan oleh tim ini, penyihir merah pun berhasil dikalahkan kawan. Namun, Teteh Zainab telah tertusuk oleh pedang penyihir merah tepat di jantungnya. Teteh Zainab pun tak dapat diselamatkan, dan ternyata tablet kebangkitan yang niatnya digunakan untuk membangkitkan mendiang istri Mamang Oji ini malah digunakan untuk membangkitkan Teteh Zainab guys.
me. Teteh Zainab pun hidup kembali, Forge pun diadili dan dipenjarakan. Tamat. Ending yang kurang asem guys. Terima kasih telah menyaksikan cerita film dari Mamang Dijip. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hasta la vista baby. Sampai jumpa lagi.